الدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نوينا التعلم والتعليم والنفع والاندفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء مرضاته وثوابه وقربه. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas berkaitan dengan mandi wajib atau mandi besar, sebab-sebab yang menjadikan seseorang itu mandi besar atau mandi wajib. Telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Yang pertama adalah jima atau hubungan seks atau hubungan suami istri. Kemudian kita bahas secara baik itu dilakukan dengan cara yang dihalalkan di dalam agama atau dengan cara yang tidak dihalalkan di dalam agama. Lalu kita juga membahas bagaimana bahayanya orang yang mendekati perbuatan zina. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bukan wala tazni. Allah tidak menyebutkan wala tazni, tetapi Allah menyebutkan di dalam ayat wala taqrabuz zina. Artinya mendekati perbuatan zina saja tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendekati perbuatan zina itu sudah termasuk hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi langsung melakukan perbuatan itu. Kata Al-Imam Ghazali rahimahullah, dia mengatakan wara'u kulli haramun huraimun. Di belakang setiap sesuatu yang diharamkan oleh Allah, di belakangnya terdapat haram-haram kecil yang menjurus, jalan yang menjurus kepada sesuatu haram yang besar itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau perbuatan zina itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perbuatan yang mengarahkan seseorang menuju kepada perbuatan zina itu sudah termasuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ghurub ila zina, mendekati perbuatan zina itu yang diharamkan. Wala taqrabuz zina, jangan mendekati perbuatan zina. Di antara pendekatan perbuatan zina itu di antaranya adalah berdua-duaan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram, yang tidak ada hubungan mahram, hubungan darah. Hubungan mahram yaitu yang haram dinikahi, bukan selain ibunya, selain kakaknya, selain tantenya, selain bibinya atau selain pamannya. Kemudian dia berdua-duaan, berkhalwat di suatu tempat yang jauh dari keramaian. Kalau ada dua laki-laki dan wanita yang bertemu berkhalwat, yang ketiga adalah syaitan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita membayangkan kita ini kuat, kita bisa menjaga. Kali ini kita kuat, boleh jadi nanti yang kedua kita meleset. Kalau yang kedua kita masih kuat, boleh jadi yang ketiga nanti kita terpleset. Kalau nanti yang ketiga kita kuat, terus kita melakukan berkhalwat yang keempat, bisa jadi yang keempat itu kita terpleset. Karena kita tidak mengetahui setan itu menyusupkan racunnya ke dalam diri seseorang itu setahap demi setahap. Sampai nanti tanpa setan itu mendekati, orang itu sudah menjadi setan sendiri, sudah mencari sendiri, sudah ketagihan. Pertama dia terpaksa, pertama dia ada kontra terhadap dirinya, melawan. Yang ketiga dia ketagihan, selanjutnya dia ketagihan, selanjutnya dia mencari lagi. Kalau sudah ketagihan, itu sudah berhasil, berarti setan itu sudah berhasil. Di antaranya lagi membebaskan mata melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk jalan menuju kepada perbuatan zina. Jalan menuju kepada perbuatan zina. Seperti yang sudah saya bahas di pertemuan yang lalu, terutama di zaman sekarang ini begitu terbuka jalan lebar bagi siapapun untuk berbuat sebebas mungkin dan bisa melakukan sebebas mungkin. Luas sekali jaringan di zaman sekarang ini, termasuk anak kecil sudah bisa berbuat apapun melalui komputer, melalui internet. Sekarang sudah tidak usah pakai komputer yang besar, dari HP ini sudah bisa melihat apa-apa dari HP ini, melalui HP, kemudian punya fasilitas internet. Dari internet ini dia di kamarnya dia bisa berbuat apa saja.
Nah, ini penting sekali orang tua zaman sekarang untuk memperhatikan kondisi anaknya. Diberi caranya bukan orang tua itu sebagai satpamnya anak atau sebagai polisinya anak yang terus mengawasi anaknya kemana-mana, tapi dari sejak dini di dalam diri anak ini ditimbulkan kesadaran, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu melihat dirinya dimanapun dia berada, dimanapun dia berdiri, dimanapun dia duduk, di waktu kapanpun, dalam kondisi sendiri atau dalam kondisi bermasyarakat di dalam suatu kelompok. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang dia perbuat. Kalau sudah ditanamkan dari sejak kecil, maka kemungkinan anak ini terselamatkan dari fitnah zaman yang semakin menjadi-jadi di waktu kita ini. Insya Allah semakin besar kemungkinan selamatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga diri kita, anak-anak kita, sahabat-sahabat kita, saudara kita dari fitnah zaman ini, baik secara lahir ataupun secara batin, dan mengampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa-masa yang lalu, dan menjaga umur kita di masa yang akan datang hingga kita menemui Allah dalam keadaan yang bersih, yang suci, dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jalan yang pertama tadi yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kemudian yang kedua, keluarnya mani. Keluarnya mani baik dalam cara yang dihalalkan atau dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallah man nakaha yadah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat orang-orang yang menikahi tangannya sendiri. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini termasuk perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan termasuk perbuatan dosa besar. Bagi pelakunya harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian berjanji di dalam dirinya untuk tidak mengulangi perbuatannya itu seumur hidup. Itulah yang taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya untuk tidak mengulangi perbuatan itu, menjauhi hal-hal yang bisa mengakibatkan dia tergelincir di dalam perbuatan itu. Kalau misalnya dia melihat televisi kemudian mengakibatkan nafsunya bangkit dan melakukan hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jauhi televisi itu. Jauhi televisi itu. Kalau dia tahu perbuatan A itu mengakibatkan dia menjadi rusak kembali, tergelincir kembali, jauhi perbuatan itu. Mungkin untuk orang lain tidak haram, tapi buat dia haram jika itu bisa mengakibatkan dia tergelincir di dalam perbuatan itu. Sampai itulah para ulama pernah menyimpulkan alat musik yang dipetik itu diharamkan di dalam syariat. Sebab ijtihad ulama ini padahal di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam alat musik yang sharih, yang jelas diharamkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya mizmar. Mizmar min mazamir syaitan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mizmar itu suling yang dua gesbah, ada dua lubang yang bisa ditiup dan bisa disedot, semua keluar suaranya. Dan suling itu bunyinya melengking, milik orang-orang Arab Badui di waktu itu, karena mereka melakukan mendengarkan musik itu sambil melakukan perbuatan yang lalai, yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diharamkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah nas satu alat musik yang diharamkan oleh Nabi Muhammad SAW. Lainnya tidak ada hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, cuma sekedar ijtihad para ulama. Para ulama termasuk Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali mengharamkan alat musik yang dipetik, karena di masa mereka yang menggunakan alat musik yang dipetik itu orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang minum minuman keras. Ditakutkan kalau orang yang mau bertobat dari wanita, bertobat dari minum minuman keras, kemudian dia memetik alat musik yang dipetik itu, kemudian dia ingat kembali kepada kenikmatan perbuatan dosa yang pernah dilakukan, dan dia bisa tergelincir lagi ke dalam perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian yang mengatakan man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka orang yang menyerupai itu termasuk dalam kelompok kaum itu.
karena yang di zaman itu yang menggunakan alat musik adalah orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ditakutkan orang yang meniru-niru, orang yang melakukan menggunakan alat musik yang dipetik itu bisa jadi nantinya dia tergolong orang yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun di dalam masa kita ini banyak lagi ijtihad mengenai alat musik yang dipetik, dan ada beberapa ijtihad yang menghalalkan alat musik yang dipetik ini, walaupun pendapat mu'tamad di dalam 4 madhab hukumnya haram. Kemudian selanjutnya lagi adalah haid. Bagi wanita yang sudah suci dari haidnya diwajibkan dia mandi besar, atau wanita yang suci dari nifasnya diwajibkan pada waktu itu dia mandi besar, atau damul wiladah, darah yang keluar setelah kelahiran, diwajibkan pula bagi wanita yang setelah melahirkan itu untuk mandi wajib atau mandi besar. Yang terakhir, yang keenam adalah al-maut, kematian. Bagi yang mati tidak wajib tentunya dia mandi, tapi bagi orang yang hidup wajib memandikan yang mati. Tentu saja ketika orang yang mati itu adalah orang Islam dan tidak dalam keadaan syahid. Sebab orang yang mati syahid tidak dimandikan, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika menguburkan jenazah para sahabatnya. Setelah peperangan Badar, mereka dikuburkan dalam keadaan mengenakan pakaian itu, mengenakan pakaian yang mereka gunakan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak disolatkan, dikuburkan begitu saja. Walaupun ada hadis yang mengatakan shalla alaihim, Rasulullah SAW shalla alaihim, bersolat atas mereka, tapi yang di dalam syarah disebutkan yang dimaksud bersolat di situ adalah berdoa di atas kuburan mereka. Sebab salah itu secara bahasa artinya doa, dan mereka tidak dimandikan. Sebab kata Nabi Muhammad SAW, nanti mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, darah yang membekas di tubuh mereka ini baunya lebih wangi daripada minyak kasturi. Akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, darah itu yang ada di tubuh mereka nantinya akan menjadi saksi baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam peperangan, tidak dimandikan dan tidak pula disolatkan. Kemudian ada lagi orang-orang yang mati dihukumi seperti orang yang berjihad tetapi di selain peperangan. Nah, orang yang seperti ini tetap wajib dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan di perkuburan orang-orang Islam, seperti wanita yang meninggal pada saat dia melahirkan. Ini kedudukannya sama seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara hidup dan mati melahirkan anaknya. Makanya berbakti kepada ibu ini sangat pasti di dalam agama Islam. Artinya bukan berbakti kepada orang tua di nomor sekian, kan sama juga kedudukan kewajiban seorang anak berbakti kepada ibunya dan berbakti kepada ayahnya, itu sama di dalam agama. Tapi kepada ibu ini dipastikan lagi di dalam agama ini, sampai Nabi Muhammad SAW mengulang sampai 3 kali, ummuka summa abuka. Sebab ibu itu biasanya, kata ulama, pertama karena mujahadah seorang ibu ketika memunculkan anaknya ini di muka bumi ini lebih daripada ayah. Kalau ayah ini memberi makan anaknya setelah muncul di muka bumi ini, tapi yang menjadi sebab munculnya anak itu di muka bumi dan menjadi lahan penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala ada di dalam diri seorang ibu. Makanya yang mengandung anak itu di dalam bahasa Arab disebut rahim. Rahim dari kata rahmah, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya punya keterkaitan antara rahim ibu dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala itu, sehingga anak itu diciptakan dalam bentuk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika keluarnya penuh dengan
perjuangan antara hidup dan mati, sampai ketika seorang anak datang ke Nabi Muhammad SAW pada waktu haji, datang ke Rasulullah dan mengadu ke Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini telah berhaji bersama ibuku dan dari tempatku dan dari desaku, sampai ketika aku tawaf kudum, sampai ketika aku di Arafah, sampai ketika aku di Muzdalifah, di Mina, kemudian tawaf ifadah, sampai selesai haji wadaknya, tawaf wadaknya, semuanya aku lakukan. Aku gendong ibuku itu kemana-mana. Kalau dia mau memerlukan keperluan, aku selalu berada di sampingnya. Kalau dia mau buang hajat, aku yang membersihkan kotorannya, kata sahabat tadi. Apakah aku ini sudah membalas jasa ibuku? Sahabat ini bertanya ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, demi Allah, setetes darah yang keluar darinya ketika melahirkanmu, setetes darah saja tidak mungkin mampu kamu membalasnya, apalagi membalas kasih sayang ibu tadi kepada anak tadi. Tetapi kamu termasuk anak yang berbakti kepada ibumu, berbakti kepada ibu. Begitu luas pengorbanan seorang ibu. Kemudian ada pula yang mengatakan ummuka thumma abuka, karena Nabi mengingatkan biasanya jasanya ibu ini mudah dihilangkan oleh anak, mudah dilupakan oleh anak daripada jasa seorang ayah. Sebab jasa ibu itu jasa dari mulai lahir sampai dia mumayyiz, mulai dia berakal, mulai kenal teman, mulai kenal uang, mulai kenal mencapai ketenaran, kedudukan, ibu ini sudah dilupakan. Sudah urusannya sama ayah. Kalau minta uang kan sama ayah. Pak, minta uang buat ini, Pak, minta uang buat ini, Pak, saya mau pergi ke sini, saya mau A, saya mau B. Ibu ini sudah dilupakan. Nah, makanya Nabi Muhammad SAW mengingatkan jasa ibu ini. Akhirnya yang dikenang oleh anak bukan jasanya ibu, karena dia pada waktu itu masih belum mumayyiz. Tapi yang dikenang, bapakku bisa A, bapakku memberi aku B, bapakku memberi aku C. Padahal yang membentuk karakter anak itu adalah ibu. Kemudian alasan yang ketiga, ibu sampai 3 kali diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW, karena wanita itu lebih mendahulukan perasaan daripada logika, lebih mudah tersinggung daripada ayah. Makanya diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itu, hadis itu asbabul wurudnya setelah Nabi menguburkan Alqamah, salah satu sahabat Rasulullah SAW yang ikut berjuang bersama Nabi, makan bersama Nabi, sholat 5 waktu di belakang Rasulullah SAW. Seperti yang kita dengar ketika mau wafat, dia wafat dalam keadaan la yamutu fiha wa la yahya. Sahabatnya Nabi ini utama nih. Alqamah ini punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nyawanya tidak keluar dan tidak di dalam. Keluar di dalam, tidak bisa keluar nyawanya. Akhirnya sampai, singkat cerita, sahabat menghadap Rasulullah SAW. Yang pertama ditanya oleh Rasulullah, dia masih punya ibu atau tidak? Kata sahabat, masih ya Rasulullah. Panggilkan ibunya. Dipanggil oleh Rasulullah SAW. Sampaikan ke dia, mau berbicara mengenai Alqamah. Waktu disampaikan ke ibunya, kalau tentang Alqamah aku gak mau. Datang lagi sahabat, kata Rasulullah, panggilkan ibunya. Kata ibunya, tidak mau kalau tentang Alqamah. Datang lagi sahabat ke Rasulullah, kata Rasulullah, sampaikan ke ibunya Alqamah, kalau dia tidak mau datang, saya yang mau datang menghampiri dia. Baru karena malu ibunya Alqamah mendatangi Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah, maafkan anakmu. Saya tidak bisa memaafkan oleh Rasulullah. Sakit hati saya ini. Apa yang menjadikan kamu sakit hati terhadap anakmu? Dulu waktu dia belum punya istri, setiap hari dia perhatikan saya. Tapi setelah dia punya istri, dia hidup bersama istrinya, dia tidak memperhatikan saya. Padahal mungkin Alqamah ini bukan tidak memperhatikan, tapi karena kesibukan dia dengan keluarganya, sudah punya anak, sudah punya keluarga, ada kepentingan-kepentingan lain, sampai dia lupa tentang ibunya, sudah tidak bisa lagi seperti sebelum dia memiliki istri. Itu merubah kondisi hati ibunya, jadi sakit hati ibunya dalam kondisi
Alqamah yang sebetulnya tidak salah, tidak salah betul gitu Alqamah itu. Akhirnya kata Rasulullah SAW, kalau kamu tidak mau memaafkan lebih baik bakar saja anak ini. Dibakar saja, sebab kesian. Dia antara hidup dan mati, berhari-hari tidak bisa keluar rohnya. Kata Nabi Muhammad SAW, ambilkan kayu bakar, tarik kayu, kita bakar Alqamahnya. Waktu sahabat sudah mengumpulkan kayu, kata ibunya, ya Rasulullah jangan dibakar anakku ini. Kata Rasulullah, kalau kamu tidak mau memaafkan lebih baik saya bakar. Padahal Nabi mau melumerkan perasaan sakit hati ibu tadi supaya kembali sayang kepada anaknya. Tapi memang ibu ini, walaupun anak berbuat seperti apa, dia pasti masih memiliki rasa sayang terhadap anaknya. Waktu kayu itu sudah dikumpulkan, kata ibunya, ya Rasulullah jangan dibakar anakku ini, aku yang melahirkan anak ini, aku saat ini aku maafkan kesalahan Alqamah. Waktu ibunya mengucapkan aku maafkan kesalahan Alqamah, dari dalam rumahnya Alqamah terdengar la ilaha illallah. Wafat Alqamah dalam keadaan husnul khatimah, lewat maaf ibunya. Akhirnya waktu jenazah Alqamah ini dikuburkan, inilah depan kubur Alqamah Nabi Muhammad SAW kemudian mengingatkan, hati-hati kalian, ummuka summa abuka. Diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahaya ibu ini kadang-kadang sakit hati tapi dia tidak bicara, tapi hatinya sakit. Jangan kita bicara seenaknya saja di depan ibu kita. Mungkin dia wajahnya tertawa, hatinya sakit, dan itu berpengaruh di dalam kehidupan kita. Mau ibadah kita sampai pecah dari kita, kalau ibu kita marah kepada kita atau ayah kita marah kepada kita, maka Allah berbalik murka kepada kita. Na'udzubillah min dzalik, seperti yang disebutkan di dalam hadis. Kemudian juga orang yang mati dalam keadaan tenggelam, orang yang mati dalam keadaan terbakar, orang yang mati dalam keadaan terbunuh, dan beberapa riwayat hadis yang lainnya, orang yang mati dalam keadaan terjatuh dari tingkat tinggi. Ini semua termasuk orang-orang yang nanti dibangkitkan bersama para syuhada di hari kebangkitan, walaupun dia tetap harus dimandikan, dikafani, disolati. Karena yang tidak dimandikan dan tidak dikafani juga disolatkan adalah orang yang mati di dalam peperangan, syahidnya mati di dalam peperangan. Begitu pula orang yang mati dalam keadaan berhaji, pakaian ihramnya tidak boleh dilepas, jadi dia dikubur bersama pakaian ihramnya. Kata Nabi Muhammad SAW, nanti dia dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Pakaian ihramnya itu nanti menjadi bukti bagi dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan usia kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nanti kelak mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah insyaallah, dan menjaga iman di dalam dada kita. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk banyak-banyak membaca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, kokohkan atau teguhkanlah hatiku, ala dinik, di atas agamamu. Nah, kemudian kita masuk ke furudul ghusl atau arkanul ghusl. Mudah sekali nih. Furudul ghusl atau arkanul ghusl, rukunnya mandi wajib itu cuma ada 2. Tidak seperti wudhu. Kalau rukun wudhu ada 6. Rukun wudhu ada niat, membasuh wajah, mengguyur wajah, mengguyur kedua tangan sampai lengan, mengusap kepala, mengguyur kedua kaki sampai di atas mata kaki, kemudian tertib. Kalau rukun mandi besar cuma 2. Yang pertama niat. Niatnya, kalau niat wudu, nawaitul wudu li raf'il hadatsil asghar. Kalau niat mandi besar, nawaitul ghusl li raf'il hadatsil akbar. Atau nawaitul ghusl al janabah.
seperti yang sudah saya jelaskan, niat itu tempatnya di dalam hati. Kalau tempatnya di dalam hati, pakai bahasa apa saja bisa. Yang penting ada kalimat niat, ada kalimat mandi, ada kalimat wajib. Ada kalimat wajibnya. Lillahi ta'ala sunnah hukumnya sunnah. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua adalah ta'mimul badan bil ma', meratakan air ke seluruh tubuh. Selesai. Itulah rukun mandi besar. Meratakan air ke seluruh tubuh. Yang penting jangan ada bagian tubuh yang tersisa tidak tersiram air. Diguyur dan diratakan ke seluruh tubuh, dan tidak ada rukun tertib di dalam mandi besar ini. Boleh dimulai dari kaki dulu, boleh dimulai dari tangan dulu, boleh dimulai dari punggung, boleh dimulai dari kaki. Tidak ada rukun tertib di dalam wudhu ini. Nah, tertib itu bagian dari sunnah, walaupun tidak tergolong di dalam, tidak diucapkan di dalam sunnah itu. Nah, yang paling penting justru kita mempelajari sunnah-sunnah mandi besar. Rukunnya tadi cuma 2, gampang. Sekarang sunnah-sunnahnya beserta caranya akan saya terapkan di pertemuan kita ini. Yang pertama, membaca tasmiyah, Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, bersiwak, seperti halnya kita mau berwudu. Yang ketiga, melakukan mandi besar itu dalam keadaan berdiri, bukan dalam keadaan jongkok. Berbeda dengan wudu. Kalau wudu disunahkan kita dalam keadaan duduk atau jongkok. Tapi kalau mandi besar disunahkan kita dalam keadaan berdiri. Kemudian tetap pula disunahkan istiqbalul kiblah, menghadap ke arah kiblat. Lalu disunahkan mengusap kedua telapak tangan sebelum mandi. Sunnahnya ini, tata caranya. Pakai pakaian? Pakaian? Enggak. Ya memang nanti ada sunnah di dalam kamar mandi lain lagi. Ini kan sunnah mandi besar. Kemudian disunnahkan untuk berkumur-kumur dan istinsyak. Madmadah wal istinsyak. Berkumur-kumur, kemudian memasukkan air ke hidung dan mengeluarkan air dari ujung. Lalu disunnahkan terlebih dahulu buang air kecil. Buang air kecil. Bagi orang, tentunya ini bagi orang yang mandi besar karena keluarnya mani. Kalau karena haid, tidak disunahkan. Wanita yang haid mau mandi besar tidak disunahkan buang air kecil. Tidak termasuk sunnah. Atau nifas, tidak. Bagi orang yang mau mandi besar karena keluar mani. Kemudian disunahkan lagi menghilangkan najis setelah dia buang air kecil. Lalu menghilangkan sisa-sisa kotoran yang tersisa di tubuhnya. Setelah itu disunahkan berwudu. Plus sunnah-sunnah wudunya sebelum mandi besar. Sunnah. Nah, ini sunnah ya, bukan rukun. Kalau rukunnya tadi cuma niat mandi, selesai. Meratakan air. Ini sunnah. Wajibnya itu. Kemudian ada problem ini. Kalau kita wudu, kemudian nanti mandi besar meratakan air ke bagian kubul dan dubur, tentu akan membatalkan wudunya. Nah, Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah menjelaskan, sebelum wudu ini menurut pendapat Imam Ghazali, sebelum wudu dianjurkan oleh Imam Ghazali kita berniat mandi besar khusus di bagian kubul dan dubur. Sebelum wudu.
Jadi nanti ketika mandi besar kita tidak menyentuh bagian kubul dan dubur lagi. Jadi wudhu kita itu tidak batal. Tapi kalau kubul dan dubur ini belum belum dikenakan air untuk niat mandi besar, nanti bisa membatalkan wudhu. Dan sebetulnya batal wudhu itu tidak membatalkan mandi besar, tidak ada masalah. Hanya saja nanti wudhu kita ini bisa terbuang karena menyentuh kubul dan dubur. Jadi Imam Ghazali sampai menyebutkan ini daging masalah yang rumit. Maksudnya sunnahnya dimulai dari mengguyur kepala mandi besar ini, tapi harus memulai dulu dari kubul dan dubur. Jadi niatnya bukan mandi besar komplit, tapi aku berniat mengangkat hadas besar di bagian kubul dan duburku. Kemudian dibersihkan. Setelah itu baru berwudu. Bisa difahami ya? Iya. Tapi kalau sekarang kita wudhu Ustaz ya, terus mandi besar, terus wudhu lagi, apa Ustaz? Tidak butuh wudhu lagi. Tidak butuh wudhu lagi. Wudhu itu sudah selesai. Kalau mau wudhu lagi, wudhunya tajdidul wudhu namanya, memperbarui wudhu, bukan niat raf'il hadath. Bukan niat raf'il hadath. Kemudian mengguyur kepala terlebih dahulu. Mengguyur kepala. Bagian kepala termasuk leher. Setelah itu mengguyur bagian badan sebelah kanan. Ini caranya. Sebelah kanan. Salah ya. Bagian depan badan sebelah kanan. Sini. Bagian depannya. Setelah itu mengguyur bagian belakang Sebelah kanan. sebelah kanan. Lalu mengguyur bagian depan sebelah kiri dan mengguyur bagian belakang sebelah kiri. Beda dengan memandikan mayit. Nah, ini ada khususnya. Kalau memandikan mayit, khusus memandikan mayit, mengguyur bagian depan kanan, lalu depan kiri, belakang kanan, belakang kiri. Ini kalau memandikan mayit. Karena kalau memandikan mayit dibolak-balik, kasihan mayitnya. Jadi mayit itu harus dihormati juga. Tapi kalau orang hidup mudah. Makanya bagian depan kanan, bagian belakang kanan, bagian depan kiri, bagian belakang Termasuk tangan Ustaz. Termasuk tangan. Termasuk tangan ya. Termasuk tangan. Ada tiga kali itu Ya. Lalu diantara sunnahnya lagi memperhatikan lipatan-lipatan di tubuh. Itu sunnah. Lipatan-lipatan seperti lipatan perut, orang yang kegemukan, juga memperhatikan pojok-pojok di tubuh ini, sudut-sudut yang ada di tubuh seperti ketiak, kemudian ujungnya mata, terus bibir, terus di belakang lutut, ya, dan di bagian-bagian yang lain yang berada di sudut-sudut badan kita. Kemudian selanjutnya takhlilus sya'ar, menyela-nyela rambut. Ini sangat penting sekali. Sebab Nabi Muhammad SAW bersabda, likulli sya'ratin janabah. Satu helai rambut itu juga terhitung junub. Jadi satu helai tidak terkena air maka tergolong tidak sempurna. Mandi besarnya tidak sempurna. Tapi jangan was-was. Jangan was-was. Ini jadi sarananya setan untuk masuk nanti. Itu rambut bukan hanya kepala kan? Ya, Semua rambut kan? yang ada di badan. Kalau kita sudah guyur ya sudah, itu pasti kena semua. Tidak usah was-was lagi. Pasti kena semua. Hanya tahlil ini meratakan kalau rambut kepala ini yang Kecuali rambutnya lebat, panjang. Kalau lebat Lebat gondrong, rambutnya biasanya air kan bisa tertahan. tidak sampai dalam. Makanya disunahkan di sela-sela. Salah.
Karena itu Sayyidina Ali ibn Abi Thalib ketika mendengar sabda Rasul SAW, "Likulli sya'ratin janabah," karena takut, akhirnya dia mencukur habis rambutnya supaya aman dari satu helai rambut yang tidak terkena bilasan. Ini otomatis. Kemudian selanjutnya lagi adalah adal, Karunia. memijat. Jadi maksudnya menggosok, ya memijat, menggosok bagian badan. Jadi setelah diguyur, digosok, digosok dengan tangan. Ini sunnah, sunnah. Setelah itu at-tayamun, mendahulukan yang kanan dari Kiri. Lalu mualah, mualah itu tidak memberi jeda antara basuhan yang satu dengan basuhan yang lain, sehingga sampai kering basuhan yang sebelumnya. Jadi langsung mandi itu diselesaikan dalam satu waktu, itu disunahkan. Sunnah. Nah, saya kira Jangan nonton. itulah sunnah wudhu. Walaupun ada yang mengkategorikan juga mandi dalam keadaan tertutup auratnya juga tergolong sunnah. Tergolong sunnah. Membaca bismillah pada saat mandi wajib disunahkan. Disunahkan. Nah, membaca bismillah di dalam kamar mandi. Kalau di dalam kamar mandi, di dalam hati membaca bismillah. Membaca Membaca bismillah di dalam hati. Hati. Menutup aurat itu juga disunahkan dalam keadaan mandi besar. Atau mandi biasa pun juga disunahkan, walaupun tidak mandi besar. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat Rasulullah SAW, dan menunjukkan adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melihat kita setiap saat, menunjukkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu dijelaskan secara rinci bagaimana tata cara masuk ke dalam kamar mandi, sampai tata cara buang hajat kecil atau hajat besar dalam keadaan auratnya tetap tertutup. Jadi kalaupun aurat itu harus tersingkap, harus disingkap secara perlahan-lahan, menunjukkan adab dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika aurat itu tidak perlu disingkap, maka tidak usah disingkap aurat tadi. Jadi orang-orang para sahabat Rasul SAW, juga para salaf pendahulu yang saleh yang mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW, mereka ini punya pakaian khusus untuk kamar mandi, punya sarung khusus untuk di kamar mandi. Bukan kena najis, dalam mandinya dalam keadaan tertutup auratnya. Mandi ini dalam keadaan auratnya tetap tertutup. Jadi pakai sarung. Nah, kalau kita buang hajat kecil dan lain sebagainya itu auratnya tidak dibuka, kan resiko najis. Ya, tapi kalau kecipatan itu kan pakaian khusus. Kemudian disunahkan juga tidak membuang-buang air. Ya. Banyak orang yang was-was, walaupun di kamar mandinya sendiri, karena membuang-buang air itu hukumnya makruh. Membuang-buang air ini artinya menyiramkan air ke tubuh kita yang tidak perlu. Sudah cukup semestinya, sudah bersih dan sudah terkena bagian-bagian tubuh kita ini terkena air, tapi kita tetap mengguyur terus dengan air. Ini makruh hukumnya. Dan kalau itu kita lakukan di masjid, hukumnya haram. Kamar mandi masjid hukumnya haram. Kalau air masjid itu adalah air musabbal atau air yang diwakafkan. Nabi Muhammad SAW di dalam riwayat disebutkan, dan ini termasuk mukjizatnya Rasulullah SAW, mandi besar menggunakan air 1 sok. 1 sok itu 4 mud. 1 mud itu 6 on. 6 on. Jadi kalau 1 sok 24 on
air besar. Ini termasuk mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mandi besar menggunakan 24 orang. air satu sok. Ini mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya kira ini mengenai mandi besar dan sunnah-sunnahnya. Kemudian sebab-sebab mandi besar. Saya buka pertanyaan kalau ada yang mau tanya. Ustaz tanya. Ya. Rafil hadatil akbar. Ustaz, saya anak ingat tahun lalu di fikih, di pelajaran fikih 15 menit itu sebelum kita mencuci itu full itu kita mengusapkan ini di sebelah kanan. Jadi tadi yang Ustaz beritahukan kan meratakan air atau menyiram ya dari sisi sebelah kanan depan, belakang, Kiri, kiri belakang. Tapi ini yang sebelum mencuci buhul itu kita dengan tangan dari atas ke bawah, terus belakang, terus kiri depan sama kiri belakang. Jadi maksudnya ini yang benar yang mana? Diguyur. Kemudian meratakan dengan tangan itu termasuk bagian dari sunnah. Termasuk bagian dari sunnah. Jadi memang setelah diguyur bagian depannya diratakan, itu sunnah. Meratakan tadi, menggosok bagian badannya. Kemudian belakang juga begitu. Kalau habis mandi besar itu masih perlu wudhu lagi tidak? Kalau misalnya dia mau sholat? Ya, tidak perlu wudhu kalau mandi besarnya memenuhi syarat-syaratnya wudhu. Kalau kita nggak kita punya lipatan, misalnya lipatan perut, apakah usapan ini menjadi wajib? Karena ditakutkan lipatan perut itu nggak kena air. Usapannya atau memperhatikan lipatan itu hukumnya sunnah. Tapi kalau ada yang tidak terkena air, tidak sah, tidak sempurna mandi besarnya. Jadi buat orang yang punya lipatan-lipatan itu, memperhatikan lipatan itu menjadi sunnah yang dipastikan. Sunnah yang dipastikan. Untuk telinga dimasukin ke dalam apa? Gimana? Telinga bagian yang nampak. Bagian yang nampak. Tidak wajib diguyur gitu. Kalau ditempel tidak apa? Dimasukin ke dalam. Bukan dimasukkan ke dalam. Ambil airnya seperti kalau orang Wudu, ya. dimasukkan. Pakai ini nih, gini nih. Itu. Nah, Mata juga makro nggak? Kalau mata dimasukin. Bukan matanya dimasukkan air. Ujungnya mata ini Tetes mata kalau itu. gosok. Ya, nah. Untuk ukuran air sendiri ada ukurannya, nggak harus kayak seperti wudhu itu. Sama. Kalau airnya itu air 2 kula ke atas dan lebih banyak dari 2 kula, kalau kena tetesan air dari basuhan wajib mandi besar itu, airnya tetap suci menyucikan. Tapi kalau airnya kurang dari 2 kula bisa jadi air mustakmal. Boleh mandi besar itu langsung mencelupkan satu tubuh kita ke dalam air. Diperbolehkan. Seperti misalnya di kolam renang. Di kolam renang itu, tapi kalau para salaf kita kalau berenang mengajarkan kepada anak-anaknya, pertama mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua menjaga kesehatan tubuh. Yang ketiga dianjurkan anak-anaknya itu mengqadha mandi besar yang sudah lewat di Setiap kali mandi. setiap renang. Waktu renang itu. Mandi Setiap lagi. mandi tak apa juga. Mandi pagi, mandi ini. Mengqadha mandi besar yang mungkin dulu kita lakukan tidak sempurna, atau sekalian mandi taubat. Oh, ada mandi tobat juga Ustaz. Rasanya di ember gimana, Bu? Kalau kamar mandi cuma hanya ada ember gitu. Cuma ukurannya gede, embernya itu biasa. Ya jangan sampai netes. Jangan sampai netes ke dalam air itu. Jadi letakkan aja embernya di atas. Kalau embernya di bawah kan kemungkinan ketetesan. Ustaz, ini pembahasannya masih dengan air ya. Nanti ada pembahasan dengan tayamum nggak mandi besar dengan Setelahnya. nanti ya. Berarti itu pertanyaan. Untuk niat wudhu sendiri, Hah? untuk niat wudhu sebelum Mandi besar sama Sama. seperti wudhu. kira-kira hasil Istirahat hadatil asghar. Ustaz, Ya. anak yang agak bingung ini
kan sebelum mandi kita wudhu. Tapi sebelum wudhu kan kita cuci dulu kemaluan kita sama kuku kita. Terus kita wudhu. Terus kita mandi, kita pegang itu. Tidak perlu pegang lagi. Wudhu lagi, Beb. Wudhu lagi. Tapi buang-buang air aja. Nah, makanya Tapi nanti akhirnya buang-buang air. Tidak boleh. Bagian kubul dan dubur itu dibersihkan sebelum wudhu. Sebelum wudhu. Kalau misalnya nanti setelah wudhu ternyata tersentuh, ya batal wudhunya. Wudhu lagi tidak apa-apa. Wudhu lagi. Dan tetap dapat sunnahnya. Anda suka Sebab sunnah wudhu lagi. sunnah wudhu pada saat mandi besar itu Pada saat bisa di awal, bisa di tengah, Ada niat. bisa di akhir. Habis mandi nggak usah wudhu. Tetap dapat Ya Ustaz, sunnahnya. tapi dengan niat tadi ya. Kalau udah mandi dulu, setelah mandi itu baru duduk gimana? Dapat sunnahnya. Tetap dapat sunnahnya. Ya, bisa. Oke, Hafid apa? Tapi disertai dengan niat tadi, mencuci, niat membersihkan hadas. Oh, iya. Satu. Iya, menunjukkan ada besar. Setelah itu nggak usah wudhu lagi. Kalau mandi besar itu menghilangkan kewajiban. Jadi mandi besar itu kan Mengcover. iya, jadi nggak usah wudhu lagi. Mengcover jika urut. Jika urut seperti itu. Jika urut, Seperti itu. Bukan wudhu. jadi gimana maksudnya? Ya wajah dulu, kemudian tangan, kemudian Ketika mandi itu, kalau kita tidak itu, tidak menggambar ya. khilaf. Ada khilaf. Kecuali kalau masuk ke dalam apa namanya bak jadiah. Oh, artinya kalau kita mau sholat salah mandi wajib, itu oh gitu ya. Yang kita sudah itu sunnah dalam melakukan mandi. Ini rafil hadas. Ini rafil hadas. Jadi sudah Untuk kalau mandi wajib dulu. Ketika itu kalau kita tidak mandi, kita langsung sholat boleh? boleh. Gimana? Boleh. Sebab ketika wudhu untuk jadi ini ada pertanyaan ya. Kalau wudhu apa namanya? Let's say kita Wudhunya misalnya kan kita wudhunya untuk sunnah mandi besar. Apakah setelah mandi besar ini kalau kita mau sholat wajib wudhu lagi? Wudhu itu kan tidak termasuk rukun. Tapi kalau kita mau wudhu, kita melakukan sunnah. Tapi ketika melakukan sunnah wudhu itu pada waktu berwudhu niatnya di raf'il hadatsil asghar. padahal kita wudhunya masih dalam keadaan Hadas. junub. Sah. Apa ya? Karena janabah itu tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau lagi mandi hadas besar gitu terus tiba-tiba tersentuh Batal wudhunya. Mandi besarnya tidak batal. Mandi besar ini tidak bisa dibatalkan dengan hal-hal yang membatalkan wudhu. Nggak pakai itu aja, nggak pakai gayung, bor gitu. Boleh. Terserah. Lebih bagus kan, kan? Terserah. Pakai gayung atau pakai itu? Teknik. Lebih bagus kan lagi satu. Tekniknya. gayungnya dibanting. Pertanyaannya lebih bagus tersentuh. Lebih bagus tersentuh apa tidak? Lebih bagus disentuh. Karena daud ini termasuk sunnah. Menyentuh ini, menggosok itu termasuk bagian dari sunnah. Makanya tadi Imam Ghazali sudah mengajarkan caranya ya. Sebelum wudhu digosok dulu. Saya kira selesai. Cukup. Nah, sudah ada pertanyaan sedikit. Ya, ya. Tadi mengenai apa namanya kalau kita melakukan sunnah wudhu kita tidak perlu apa namanya wudhu lagi ketika mau sholat. Tapi kalau kita tidak melakukan sunnah wudhu, kita hanya mandi wajib menghilangkan hadas besar. Dengan otomatis menghilangkan hadas kecil juga kan berarti. Enggak, cuma hadas besar aja. Mau wudhunya tetap wajib. Jadi mau sholat tetap harus wudhu lagi ya. Walaupun ada khilaf. Selesai ya? Ya. Untuk menghindari jangan sampai air terbuang dengan mubazir,
Mandi pakai pancoran barangkali Ustaz. Teknik itu bisa setiap orang bisa beda-beda. Hemat katanya. Bisa jadi. Di sumur. Semoga Allah Ada yang ngajem di Subhanahu wa sumur. taala menjadikan lahir dan batin kita, menjadikan kita taat beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita di masa yang lalu, mengampuni kesalahan kita, mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, menjadikan segala sesuatu yang sulit menjadi mudah di masa depan kita, dan menyembuhkan yang sakit di antara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, kedua orang tua kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita, pasangan hidup kita dari fitnah zaman, dari gangguan-gangguan zahir ataupun batin, dari segala bentuk maksiat zahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita dalam keadaan taat, dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان، وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة، والمسلمين أجمع. آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا، لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول، بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول، صلى المصطفى الرسول نهضى بكل سول، صلى وسلم ربي عليه أدى الحبل، وآله وصحبه عداد الصحب، والحمد لله في البدر والتنائي. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين.